Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Tremor erupsi Gunung Api Sinabung masih berlangsung. 100 kg sabu dan 50.000 ekstasi diamankan. Pengibaran bendera merah putih di dalam laut Kabupaten Sibolga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Aktivitas tremor erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat. Hingga saat ini, tremor erupsi masih berlangsung dengan material abu vulkanik terus keluar dari puncak Gunung Api Sinabung. Inilah aktivitas tremor erupsi Sinabung yang terus terjadi di puncak Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terlihat dari puncak gunung keluar material abu vulkanik yang tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung mencatat, tremor erupsi Gunung Api Sinabung menerus terjadi sejak 6 jam terakhir. Aktivitas Sinabung masih didominasi oleh kegempaan dan tremor erupsi menerus. Potensi erupsi ataupun awan panas letusan masih sangat tinggi. Aktivitas Sinabung pada tanggal 18 Agustus 2020 ini teramati terjadi tremor erupsi yang terus-menerus mulai dari pukul 07 hingga 38 hingga sampai jam 11 ini. Untuk abu sendiri ketinggiannya paling tinggi lebih kurang 2000 meter untuk arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara dengan kecepatan lemah hingga sedang. Gunung Api Sinabung berstatus siaga level 3. Oleh karenanya, warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah. Bagi warga yang terdampak abu vulkanik diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, satu unit pabrik pembuatan kayu lapis di Serdang Bedagai, Sumatera Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran hebat terjadi di pabrik pembuatan kayu lapis PT Liga Indonesia Kayu Lestari di Desa Payapasir, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Menurut keterangan sejumlah pekerja, saat pabrik baru mulai beroperasi tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin pengering dan langsung menyambar ke bahan kayu lapis. 8 unit mobil pemadam yang diturunkan ke lokasi sempat kesulitan melakukan pemadaman, sebab di dalam pabrik penuh dengan bahan yang mudah terbakar. Selain itu, di sekitar lokasi pabrik juga tidak terdapat sumber air. Api baru dapat dipadamkan 3 jam setelahnya. Ya, pertama sekali pada 9.20 kebetulan ada percikan api di dalam ruang kedi. Nah, jadi dengan adanya percikan itu akibat bahan-bahan yang di dalam terbakar. Itu yang menyebabkan api membesar sampai seperti sekarang. Tadi pada saat jam kerja nih Pak? Pada saat jam kerja. Kapolsek Tebing Tinggi Dora Ria membenarkan adanya insiden kebakaran tersebut. Ia juga mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Jadi kebakaran di PT Liga Indo Kayu Lestari yang terjadi di daerah Dusun 2, Desa Payapasir, Kabupaten Sergi. Penyebabnya Bu, apa Pak? Penyebabnya Pak diduga api berasal dari mesin pengering. Dugaan sementara api berasal dari hubungan singkat arus listrik di mesin pengering kayu lapis dan kini sedang dalam pemeriksaan oleh Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 1000-an masker dan hand sanitizer dibagikan pemerintah kabupaten bersama Ketua Pengurus PKK Kabupaten Batubara guna mensukseskan gerakan 500 miliar masker secara serentak di Indonesia.
Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, selain melaksanakan upacara bendera, Bupati Batubara Zahir bersama Ketua Pengurus PKK Kabupaten Batubara dan OPD Pemkab Batubara membagikan 1000-an masker dan hand sanitizer kepada warga di Kabupaten Batubara. Pembagian masker yang digelar di antaranya di Desa Pardomuan, Kecamatan 50 Kabupaten Batubara ini mendapat sambutan antusias masyarakat. Zahir mengatakan pembagian masker ini secara serentak se-Indonesia guna mensukseskan gerakan 500 miliar masker gagasan pemerintah pusat. Tanggal 17 ini ya, di samping kita melaksanakan kegiatan menaikkan bendera merah putih, tanda kita mensyukuri dan melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata Mendagri bersama dengan Menteri Pedesaan dan tim penggerak PKK pusat memberikan masker ya sebanyak 500 miliar masker secara serentak hari ini juga di seluruh Indonesia. Termasuk tadi di Batubara kita pilih beberapa lokasi bersama tim penggerak PKK memberikan masker kepada masyarakat itu untuk menyukseskan program gerakan 500 miliar masker yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika antar daerah. Sebanyak 100 kg narkotika jenis sabu dan 50.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan dari 2 tersangka di Jakarta. Operasi penangkapan terhadap kedua tersangka bermula saat petugas mengamankan satu pelaku lain di Medan. Dari pelaku ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 23 kg sabu. Selama 2 bulan melakukan pengembangan, petugas mengendus keberadaan 2 tersangka lain di Jakarta. Kemudian petugas menangkap seorang tersangka berinisial HS di kawasan Jakarta Barat. Dari tangan HS, petugas mengamankan 50 kg sabu dan 25.000 butir pil ekstasi. Pada hari yang sama, petugas mengamankan satu tersangka lain berinisial ST di Jalan Cilincing, Jakarta. Petugas mengamankan 50 kg sabu dan 25.000 butir pil ekstasi. Barang bukti sabu tersebut dibungkus dalam kemasan teh Cina yang ditaruh dalam 2 karung plastik. Sementara bungkus pil ekstasi dimasukkan dalam 2 kotak fiber. Barang haram tersebut akan dikirim ke Medan. Hanya saja, saat pengembangan di Medan, pelaku ST menyerang petugas dengan parang. Satu petugas terluka di bagian tangan sementara ST terpaksa ditembak dan tewas. Dalam kurun waktu 2 bulan, tim surveillance, tim penyelidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara mengembangkan kasus ini sampai ke Jakarta. Dan di Jakarta tanggal 15 Agustus kemarin dilakukan penindakan di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Adapun modus dari para tersangka dalam mengedarkan barang haram ini dengan sistem putus kontak atau tak saling kenal. Mereka pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Masih dari Kota Medan, pemirsa, puluhan warga yang berprofesi sebagai penarik becak motor melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kesejahteraan berupa bantuan sosial tunai akibat dampak pandemi COVID-19. Tidak meratanya bantuan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Medan membuat puluhan warga yang berprofesi sebagai penarik becak motor melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Para penarik betor tersebut menuntut kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan sosial. Mereka juga meminta dilakukannya peremajaan becak bermotor yang merupakan ikon dari Kota Medan sendiri, agar dapat berdaya saing dengan angkutan transportasi lainnya. Setelah hampir 1 jam melakukan aksinya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar langsung melakukan pertemuan dengan para penarik becak motor ini untuk menampung aspirasi mereka. Namun kami harapkan di tengah pandemi COVID ini, walaupun kita berkumpul-kumpul begini, tetap melakukan protokol kesehatan. Apapun ceritanya, semua yang kita sampaikan ini jauh lebih utama kesehatan kita dan keluarga kita di rumah. Setuju ya? Selain menampung aspirasi mereka, Dinas Perhubungan Kota Medan juga akan melakukan pembenahan serta penataan yang baik agar pengemudi becak motor tetap mendapatkan perlakuan yang layak dari sejumlah pihak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, ratusan warga Nagori Bah Jambi, 1 Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, mengikuti lomba memancing merebutkan hadiah semangat baru Simalungun. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-75 Republik Indonesia di Nagori Bah Jambi 1, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dimeriahkan melalui kegiatan lomba memancing dengan total hadiah jutaan rupiah dari Semangat Baru Simalungun. Lomba ini dibuka secara simbolis ditandai dengan melepas pancingan oleh pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Keseruan lomba ini diwarnai dengan merebutkan hadiah uang tunai sebanyak Rp300.000 langsung dari Anton Ahmad Saragi bagi peserta pertama yang berhasil mendapatkan ikan sebagai bentuk memberikan semangat bagi peserta lainnya. Untuk mendapatkan hadiah utama, ratusan peserta harus bersaing mendapatkan ikan terbesar dengan berat 1 kg yang sebelumnya telah disediakan panitia. Ketua Panitia Indra Kesuma mengatakan, kegiatan ini dilakukan atas swadaya dari masyarakat, mulai dari fasilitas pendukung hingga lokasi tempat untuk lomba, yang sebelumnya parit disulap menjadi tempat memancing. Ya, pada hari ini kita dari Kementerian Nagori Bah Jambi 1 dan masyarakat mengadakan kegiatan perlombaan mancing dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Nagori Bah Jambi ini. Dan pada saat pelaksanaan ini kami juga mendapat support atau dukungan daripada Pak Anton dan Ibu Rospita beserta tim pemenangannya. Kegiatan ini disambut meriah oleh masyarakat yang antusias mengikuti lomba maupun hanya sekedar melihat dan meramaikan berlangsungnya kegiatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Di antaranya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih di dasar laut. Inilah aksi yang dilakukan penyelam dari komunitas menjaga pantai barat Kota Sibolga. Dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih berukuran 6x9 meter dari dasar laut di kawasan objek wisata Pulau Poncan, Sibolga, Sumatera Utara. Sebanyak 5 penyelam terlibat langsung dalam upacara pengibaran bendera merah putih di kedalaman air mencapai 8 meter tersebut. Setelah bendera merah putih muncul ke permukaan dan berkibar di tengah, peserta upacara yang berada di pinggir pantai Pulau Poncan langsung menghormat. Bertindak sebagai inspektur upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut tersebut, Komandan Korem 023 Kawal Samudra. Selain itu, upacara pengibaran bendera dari dasar laut ini juga dihadiri langsung Wali Kota Sibolga beserta unsur TNI Polri lainnya. Pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh komunitas menjaga pantai barat dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di perairan laut Pulau Poncan ini merupakan sebagai bukti kecintaan terhadap ekosistem laut Indonesia dan sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Ya, kalau harapan kami semoga kiranya dengan pengibaran bendera bawah laut ini bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Bagaimana dengan semangat perjuangan, begitu juga semangat untuk menjaga ekosistem laut. Selain menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, komunitas ini juga menggelar pameran foto ekosistem laut. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, objek wisata Jiko Malamo di Kota Ternate, Maluku Utara kembali ramai pengunjung. Jiko Malamo merupakan lokasi wisata air bagi keluarga. Tepat di hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, warga Kota Ternate, Maluku Utara memanfaatkan waktu luang dengan mengunjungi objek wisata Jiko Malamo. Objek wisata ini terletak di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat. Banyaknya pengunjung ini disambut gembira para pedagang. Sayangnya banyak dari pengunjung mengabaikan protokol kesehatan berupa jaga jarak dan mengenakan masker. Sekarang alhamdulillah sekali, malah lebih bagus dari yang sebelum yang kemarin, karena orang pendapatan lebih ya semula normal ya. Orang kan ya pas normal itu mungkin orang bilang lah orang pasti udah COVID, jadi so normal kayak gini orang mulai banyak lah. Seorang pengunjung bernama Effendi mengatakan pemilihan objek wisata ini dikarenakan keindahan alamnya. Dia berharap Pemkot Ternate membenahi fasilitas dan akses jalan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dari luar daerah. Bersih mungkin ya, untuk bilas-bilas. Jadi biasanya kalau saya sih nggak pernah bilas di sini karena kesulitan air bersih di sini ya. Jadi saya pulang dulu baru bilas di rumah. Dan akses jalannya ya. Akses jalan. Kalau bisa sih angkutan umum mungkin di sini. Jadi yang tidak punya kendaraan pribadi bisa ikut sini juga. Objek wisata Jiko Malamo sempat ditutup selama beberapa bulan dan kembali ramai sejak masa liburan Hari Raya Idul Adha. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.